Oke, kalau gitu kelasnya kita mulai ya. Malam ini kita ngelanjutin pertemuan minggu kemarin sih tentang perpangkatan, karena minggu kemarin kan belum selesai ya, masih pada bingung. Suara saya jelas nggak ya ngomong-ngomong? Hmm, Mbak Monica, Mbak Angelina, Mbak Riani, Mbak Mei, suara saya jelas nggak? Atau ada yang nggak dengar atau gimana? Oke, berarti saya lanjut ya. Kagak di mute. Kita lanjut ya. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang perpangkatan. Untuk yang slide ini eh, kemarin sudah ya. Cuman kemarin banyak yang bingung ketika saya menjelaskan tentang ini. Nah, cuman kemarin tuh ada yang bingung tentang perkalian ya. Maksudnya kayak yang loh kok dibolak-balik gitu. Saya jelasin sedikit deh tentang yang hukum perkalian. Jadi kalau bapaknya ketemu operasi matematika perkalian, itu sebenarnya boleh dibolak-balik. Contohnya gimana, Miss? Contohnya gini. Misal nih ada misal ya, A dikali B sama dengan, saya boleh nulis jawabannya AB atau BA. Ini boleh dibolak-balik. Loh, kok bisa kayak gitu, Miss? Emang nggak apa-apa ya dibolak-balik? Ya nggak apa-apa. Kalau bapaknya masih nggak percaya kalau ini bisa dibolak-balik, kita buktiin aja pakai angka. Misalnya A itu 3 dikali 2. Nah, hasilnya kan 3 kali 2 berarti hasilnya 6 ya. Kan sama aja kayak 2 dikali 3. Hasilnya sama-sama 6. Nah, jadi gitu. Soalnya kemarin yang waktu saya jelasin tentang yang A plus B pangkat 2, yang saya sengaja nulis A kali B jadi B kali A, ada yang protes kemarin. Lupa saya siapa, cuman lo itu kok nggak kebalik ya. Nah, kalau di hukum perkalian itu boleh dibolak-balik. Gitu ya. Terus kemarin itu sampai A plus B pangkat 2 udah ya, tinggal A plus B pangkat 3. Kira-kira masih ingat nggak yang penjelasan kemarin tentang A plus B pangkat 2? Ini. Oh ya, Mbak Mei masih ya, Alhamdulillah. Berarti kita lanjut ke A plus B pangkat 3 ya. Kita lanjut yang ini, bawahnya. Mbak Monica nggak bisa dengar suara saya. Sampai sekarang nggak bisa dengar suara saya. Kalau yang lain gimana? Oh, kurang dekat kali Mbak Monica sama saya ya. Agak dikit, agak kesinian dulu Mbak, majuan dikit duduknya. Canda. Oke, kita lanjut ke A plus B pangkat 3. Nah, saya tulis ulang aja ya biar di sini. Iya, mungkin sinyalnya kali ya, yang nggak begitu bagus. Nah, di sini dalam kurung A
angka 3 gini ya. Nah, berarti kan kalau dijabarkan misal A plus B pangkat 3, berarti kan kita kalikan dalam kurung A plus B sebanyak 3 kali gitu kan. Nah, kan sama kayak gini ya. Nah, kemudian gimana sebenarnya kalau belajar matematika itu intinya kita menyederhanakan dengan rumus-rumus yang telah kita pelajarin, yang Mbak sudah pelajarin di semester kemarin ya. Nah, di sini kan ada A plus B dikali A plus B dikali A plus B. Kita sederhanakan gimana caranya gitu. Nah, kita kan kemarin sudah ketemu nih jawabannya yang antara A plus B dikali A plus B. Kita sederhanakan lagi jadinya kayak gini. Slide saya jelas ya, bisa dibaca ya? Atau kekecilan tulisannya? Nah, berarti kan yang pertama dikali yang kedua kan berarti Nah, dari sini dulu deh. Dari sini ada yang ditanyain nggak? Dari dalam kurung A plus B pangkat 2 dikali A plus B. Nggak ada yang ditanyain ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, kemarin kan kita udah dapet nih jawabannya dari dalam kurung A plus B pangkat 2 ini udah dapet hasilnya berapa kan. Kalau lupa kita lihat lagi aja, kita lihat di catatan nih hasilnya. Berarti ini kan A pangkat 2 plus 2AB plus B kuadrat. Saya tulis di sini ya. Hasilnya sama dengan A. Tadi sempat keputus nggak? Soalnya di Wizik saya tiba-tiba nutup. Kayaknya ada yang masuk di. Iya, kayaknya ada yang masuk login di Wizik yang kita pakai deh. Mungkin ada tutor lain yang kayaknya bingung. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kan hasil dari A plus B pangkat 2 ya. Saya tulis dulu ininya biar. Nah, berarti kan ini kayak gini ya. Nah, terus kemudian gimana nih nyelesainnya? Nah, jadinya kan kayak gini kan. Terus gimana nih Miss nyelesainnya? Kita kaliin satu-satu. Jadi kita kaliin nih. Yang saya garis ini berarti intinya dikaliin ya. Terus kemudian ini.
Oh, nggak apa-apa, Mbak. Eh, nggak apa-apa mau nikah. Jadi ini ya dikali satu per satu. Aduh, ini susah banget nulisnya. Yang di dalam kurung kita kaliin satu per satu dengan yang di luar kurung. Yang pertama berarti A pangkat 2 dikali A. Kita tulis dulu deh jawabannya biar nggak bingung. Iya, A pangkat 3. Sip. Berarti kan Mbak Meko tadi ya jawabannya A pangkat 3. Terus kemudian 2AB kali A. Berapa nih jawabannya? Dua pangkat 2 B gitu ya. Duanya tapi nggak boleh hilang. Kan ada duanya di situ ya. Eh, maaf ini. Oh, nggak apa-apa ya. Mungkin sinyalnya deh. Yang lain juga dengar suara saya putus-putus juga. Nah, kayak gini. Ada yang enggak, ada yang iya. Ah, berarti kayaknya sinyalnya ya. Pada belum mandi katanya. Mungkin masih ada yang lagi kerja ya. Jadi jawabannya di sini ya. Tadi Mbak Mei jawab A pangkat 2 dikali A pangkat 3 ya. Saya tulis Mbak Mei. Terus 2AB kali A. Berapa nih jawabannya? Tambah 2AB berarti kan 2AB nih dikali A. Berarti kan A-nya jadi 2 ya. Jadi pangkat 2. 2 A pangkat 2 B. Ini. Terus kemudian B pangkat 2 dikali A. Jadinya A. Ya. Suara saya masih putus-putus. Terus kemudian kita kaliin yang B. B kali A pangkat 2.
Nah gini ya jadinya ya, eh udah saya bedain tuh warnanya tuh biar nggak bingung tuh mbak-mbaknya. Jadi A pangkat 3 ini dari mana Miss? Itu dari A pangkat 2 dikali A, terus 2 A pangkat 2 B itu dari mana? Dari 2AB kali A. Nggak bingung kan kalau kayak gini ya? Saya beda ini warnanya. Terus kemudian apakah ini bisa disederhanakan? Kita lihat apakah di sini ada yang sama. Hmm, kira-kira ada yang sama nggak? Mbak Engineer jawabnya nggak? Masih dong, ada yang sama nih. Ayo diteliti lagi mana yang sama. Yang sama itu ini dengan, oh saya pakai warna lain. Aduh kenapa sinyalnya pada jelek semua ya? Jangan-jangan karena hari Sabtu nih. Oh nggak ngaruh. Aduh giliran kerumpi aja jadi jelas ya suara saya. uh, ini ya, ini yang sukunya sama. Halo, uh, di sini kenapa sih Mas? Loh Mas, kenapa itu ada garis bawah? Nah ini kenapa tadi yang saya tanya, ini bisa disederhanakan lagi nggak sih? Bisa dong. Nah sebenarnya intinya dari matematika itu cara menyederhanakan itu kita kumpulin nih yang sama. Kayak misalnya Mbak Monica sama saya nih sama-sama nggak punya, sama-sama lagi jomblo, jadi kumpulin jadi satu gitu. Nah itu intinya. Nah di sini yang saya garis bawahi merah itu intinya itu intinya mereka sama. Yang merah sama yang merah, yang ungu sama yang ungu. Terus ada yang tanya, Miss gimana cara nyamainnya gitu? Kok bisa sih itu dibilang sama gitu? Nah ini kita lihat dari yang garis saya jomblo tapi nggak ngenes mbak ya. Bercanda. Kita lihat yang dari garis bawah, di garis saya garis bawahi merahnya dulu. Kira-kira ada yang nemu nggak persamaannya apa nih yang saya garis sekarang saya aduh saya jadi belepotan nih ngomongnya. Kira-kira persamaannya apa nih yang saya garis bawahi merah? Ya 2AB sama ini kan A pangkat 2B sama satunya juga sama A pangkat 2B. Berarti ini bisa kita jumlahin karena dia sama. Ya Mbak Monica ya, Mbak Mei ya. Kita tulis lagi hasilnya di sini. Berarti kan A pangkat 3 ini tetap ya karena dia nggak ada temannya ya, nggak ada yang bisa disamain. Nah berarti kan 2 A pangkat 2B saya tambahin sama A pangkat 2B jadinya berarti kan 3 kan. Kira-kira ada yang bingung gak? Kenapa jawabannya 3? Ini saya hapus. Kemudian yang ungu juga berarti kan ini tambah ini 3. Iya. Nah, Mbak Riani ya 3 dari mana Miss? Nah dari yang saya garis bawahi nih, saya jelasin ya. Ini yang saya garis merahin dulu ya. Saya jelasin di sini ya. Ini banyak coretan nggak bingung kan ya?
kan ini aja. Penjelasannya di sini ya. Nah, ini kan yang saya garis bawahi ini, tadi saya bilang, saya jelasin ini tuh sama sebenarnya, cuman bedanya dia kan yang satunya itu 2, satunya 1 kan koefisiennya. Jadi ini bisa kita jumlahin karena di sini tandanya plus semua kan, nggak ada yang negatif kan, di sini kan plus. Saya tulis plus. Nah, ini berarti kan kita jumlahin, berarti sama dengan iya. Nah, jadi kayak gini yang di catatan merah ini ya. Karena A pangkat 2B ditambah A pangkat 2B kan boleh kan. Kayak misal saya punya apel 2, Mbak Monica punya apel 1, terus dikasihkan ke saya, berarti kan boleh saya jumlahin karena namanya sama-sama apel, jadi saya punya 3 apel. Tapi beda lagi kalau sukunya berbeda. Contoh misal saya punya apel 2, Mbak Monica punya jeruk 1, terus Mbak Monica ngasih ke saya 1, berarti kan saya nggak boleh nyebutin saya punya 3 apel, orang satunya jeruk kok dibilang apel. Nah kan nggak boleh, berarti kan itu harus sama. Nah yang saya maksud apel dan jeruk tadi itu ini. Nah ini kan sama kan, A pangkat 2B ini juga sama. Nah yang tidak boleh itu ketika gini, misal A 2 A pangkat 2 B plus AB pangkat 2, ini nggak boleh karena beda ya. Ya kalau ini udah nggak bisa disederhanakan, ini emang jawaban terakhirnya ya. Nah ini. Nah sebelum saya lanjut ke yang materi selanjutnya, di sini dulu, ini bagian paling dasar dulu. Ada pertanyaan nggak menyederhanakannya? Yang dari dalam kurung A plus B pangkat 3 hasilnya jadi A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Boleh Mbak Angelina kalau mau tanya silakan. Ditunggu. Mau tanya apa nih? B pangkat 3 dari mana gitu ya, yang terakhir. Nah dari sini Mbak, yang garis biru ini, yang ngomong-ngomong ini pointer saya bisa kelihatan nggak di Mbaknya? Jadi saya sambil nunjuk gitu jadi tahu. Atau nggak kelihatan pointer saya? Oh nggak kelihatan. B pangkat 3 itu dari ini, dari garis biru, dari sini. Ini kan B. Nah
Mbak Angelina dari sini. Jelas nggak? Saya pikir pointer saya kelihatan, jadi saya nunjuk-nunjuk aja, ternyata enggak ya. Nah ini kan kenapa saya kasih cacing-cacing ini ya kan. Kalau menjabarkan misal dalam kurung ini kan berarti harus dikali satu per satu. Udah ya. Selain Mbak Angelina jangan ditanyain lagi nggak? Kenapa sih Mas kok bisa sampai ini? Kalau B kuadrat plus B nggak bisa ditambah karena dia beda. Bagus nih pertanyaannya dari Mbak Angelina. Kalau ada misal di sini ya ada case lagi. Ganti warna biar nggak bingung. Misal ada case. B kuadrat ditambah B sama dengan, nah kalau B kuadrat, oh ini, nah kalau B kuadrat plus B sama dengan apa, nggak bisa ditambah. Karena apa? Karena dia sudah berbeda mbak. Contohnya nih, anggap biar paling gampang ya, biar gampang diingat. Misal nih yang B pangkat 1 anggap aja orang yang belum nikah nih, orang jomblo. Terus yang B pangkat 2 dia sudah berpasangan. Nah dia nggak bisa dijumlahin, hasilnya juga tetap B kuadrat plus B. Kecuali kalau B kuadrat plus B kuadrat hasilnya 2B kuadrat. Nah gitu ya. Atau mungkin kalau bapaknya kesusahan gitu ya, buktiin aja pakai angka misal gitu. Kalau susah melogikakan, udah buktiin aja pakai angka kayak gini. Oh tapi kalau pakai angka bisa di ini. Udah intinya itu, kayak misal ini tuh saya sering pakai logika yang tadi apel sama jeruk gitu ya. Jadi dua benda yang berbeda itu nggak boleh ditambahin, penyebutannya harus tetap kayak misal 2 apel sama 1 jeruk, kan nggak boleh jadi 3 apel karena satunya jeruk, berarti tetap penyebutannya harus 2 apel 1 jeruk. Sama halnya dengan B kuadrat plus B, dia nggak bisa dijumlahin tapi harus tetap B kuadrat plus B. Kalau dimasukin ke nilai realnya, kalau misal dikasih nilai 1, 2, 3, nah itu baru bisa dijumlahin. Tapi kalau kayak gini kan belum tahu kan nilai B nya itu berapa ya, gitu ya. Nah dari sini terus kemudian pertanyaannya, nah ini kan kemarin kita udah belajar nih pangkat 2, terus kemudian ini A plus B pangkat 3. Terus mis kalau A plus B pangkat 4 gimana? Lebih panjang lagi dong ya ininya, nyelesainnya gitu, karena kita harus ngaliin satu persatu dari sini, menjabarkan satu persatu. Nah di sini aja kayak menyelesaikan A plus B pangkat 3 kita perlu berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris. Nah gimana kalau A plus B pangkat 10? Kan udah ngantuk duluan kan mbak-mbaknya ya. Nah itu nggak usah khawatir, karena sebenarnya di sini tuh ada rumusnya buat ngingat, yaitu pakai segitiga Pascal. Ada yang ingat nggak kemarin segitiga Pascal itu apa? Kalau nggak ingat nggak apa-apa, di sini ada di modulnya, ada mbak-mbaknya bisa buka. Atau nanti kalau dapat tugas dari saya, mbak-mbaknya bisa buka modul kok. Jadi open book. Kan emang mungkin ada yang susah ngafalin gitu ya, tenang aja nggak usah dihafalin, yang penting paham. Mbak Meiko masih ingat ya. Nah ini segitiga Pascal nih. Ini namanya segitiga Pascal. Nah di sini ada penjelasan A plus B pangkat 0 dia itu 1 sampai bla 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 ke bawah. A plus B pangkat 6 dia hasilnya ini. Nah ini maksudnya gimana mis gitu. Nah ini saya jelasin.
Nah, kalau dilihat dari sini, eh sebelumnya Bapaknya sudah tahu nggak yang disebut dengan koefisien itu yang mana sih gitu di antara soal ini deh, yang ini deh, yang terakhir ini aja. Dari yang saya kasih apa nih ya, kasih persegi nih, mana sih yang disebut koefisien gitu, A pangkat 3 kah atau B pangkat 3 kah, atau yang mana yang disebut koefisien? Halo? B pangkat 3, Mbak Mekwa B pangkat 3, yang lain gimana? Nah, di sini ya, yang disebut koefisien itu sebenarnya itu angka, Mbak. Kalau bisa dilihat di sini ya, kan bisa ada A sama B, ada angka, ada huruf. Aduh, beneran suara saya putus-putus ya? Oh. Nah, kalau dilihat dari sini, dari yang hasil terakhir yang saya pakein garis bawah ini, kan di sini ada terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama itu huruf dan angka. Bisa bedain kan huruf sama angka kan? Nah, yang disebut koefisien itu yang mana sih, Miss gitu. Nah, yang disebut koefisien itu adalah angka di depannya huruf, itu sudah pasti. Nah, kalau di sini tuh mana koefisiennya ini? Kalau A pangkat 3, dia berapa koefisiennya? Ada pertanyaan dari Mbak Angelina. Tunggu dulu Mbak ya, saya jelasin ini dulu yang tentang koefisien, nanti saya jawab. Nah, misal nih, berarti kan di sini untuk A pangkat 3, ini berapa nih koefisiennya? 1 kan? Kalau koefisien 1 nggak perlu ditulis. Ya Mbak Monika 1. Nah, kalau A pangkat 2B, ini kan koefisiennya 3. Sama halnya dengan A, B pangkat 2, ini koefisiennya 3. Nah gini ya. Nih namanya koefisien, tadi siapa nih? Nah ini namanya koefisien. Intinya angka di depannya huruf itu namanya koefisien, kalau bapaknya susah nginget ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Mbak Angelina. Miss, kalau plus atau kali sama jadinya, maksudnya gimana tuh pertanyaannya, Mbak Angelina? Oh, iya, gimana contohnya? B kuadrat plus B. B kuadrat plus B itu udah nggak bisa disederhanain lagi Mbak ya, cuman ditulis B kuadrat plus B gitu aja. Saya tulis di sini ya, di papan ya. Pertanyaannya B kuadrat plus B sama dengan
ini Mbak Monica dijawab. Tunggu saya jelasin dulu. Nah, kalau B kuadrat plus B itu sudah nggak bisa disederhanain lagi karena memang dia sudah berbeda. Karena yang satunya pangkat 2, yang satunya pangkat 1, dia nggak boleh dijumlahkan. Tapi kalau dikalikan itu boleh, benar kata Mbak Monica ini ya. Saya tulis di sini di bawahnya. Nah, kayak gini. Ini sudah yang sederhana. Nah, kayak gini ya. Kita ada plus sama minus. Bedanya tuh di situ. Mbak Angelina masih bingung nggak kira-kira? Nggak ya? Nah, kemudian ini tadi pertanyaan saya. Nah, gimana Miss kalau kita menyelesaikan A plus B pangkat 10? Waduh, ribet kan, pusing, udah tinggal tidur aja. Kalau kita bahas satu persatu kayak yang saya jelasin tadi, udah pusing yang ada ya. Tapi tenang aja, sebenarnya ada rumus pastinya untuk mendapatkan hasil akhirnya ini. Gimana Miss caranya? Kita lihat dari koefisiennya ini. Jadi sebenarnya mulai dari A pangkat 0 sampai A pangkat 100 misalnya, dia sudah punya apa ya namanya? Punya bentuk tertentu. Di sini bentuk tertentu itu. Nah, di sini yang segitiga Pascal di sini ya. Maksudnya ini dari kan A plus B pangkat 0 itu 1. Kalau kayak gini bisa kelihatan nggak pointer saya? Berarti pakai ini ya. Baru tahu saya ternyata. Nah, gini nih. Yang dinamakan segitiga Pascal itu yang ini ya, yang keren nih. Yang bentuknya mirip segitiga. Nah, di sini ini soalnya misal A plus B pangkat 0, dia koefisiennya 1. Nah, ini dimasukin di mana Miss? Di sini. Nah, ini nggak ada 0, nggak ada contohnya. Dia langsung contohnya yang A plus B pangkat 1, koefisiennya 1 dan 1. Dimasukin kemana? Dimasukin ke sini. Nah, ini A plus B pangkat 1, kan hasilnya A plus B. Koefisiennya berapa? A dan B nya 1 dan 1. Nah, ini nih, bisa dibaca di sini ya. Ini koefisiennya 1 dan 1. Sedangkan A plus B pangkat 2, dia koefisiennya kan 1, 2, 1. Kita masukin aja di sini. Nah, di sini 1, 2, dan 1. Sampai seterusnya. Di sini kan juga kalau A plus B pangkat 3, dia kan koefisiennya di sini nih. Depannya A pangkat 3 kan 1. 1, 3, 3, 1. Gitu ya. Tuh. Terus tapi kalau sebenarnya enak langsung dikasih contoh soal ya, jadi bisa langsung praktek. Nah, ini nih. Tunggu dulu, tapi ada yang saya jelasin dulu di sini. Nah,
Kalau bapaknya baca dari slide yang ini, yang adapun pangkat dari A, unsur pertama pada A plus BN dimulai dari AN kemudian berkurang satu demi satu. Paham nggak? Atau perlu saya jelasin yang di sini? Jadi gini, uh, untuk yang ini ya, yang saya iniin merah. Ih, Mbak Monika paham, keren ya. Langsung belajar contoh soal aja ya kalau gitu ya. Jangan nanti yang lain ada yang belum paham, kasihan. Nah, ini maksudnya gimana nih? Ini kan tadi yang saya jelasin mengenai segitiga Pascal itu kan koefisiennya saja. Koefisiennya itu umpamanya bisa nyontek dari sini, segitiga Pascal ini. Tapi bagaimana dengan pangkatnya gitu? Pangkat di sini kan berbeda kan? Ini juga ada rumusnya nih. Nah, pangkat yang saya lingkari ini itu juga ada rumusnya. Lah, rumusnya gimana, Miss? Misal, contohnya di sini A plus B pangkat 3. Berarti kan di sini A pangkat 3. Tuh kemudian di sini ada plus gitu ya. Bisa juga minus, nanti tergantung soalnya. Terus kemudian dia pangkatnya itu bakal turun, dikurangi satu per satu. Tuh kan, kepalanya mulai puyeng kan. Nah, di sini kan koefisien A-nya sudah mulai kan berkurang. Udah, kita langsung masuk ke contoh soal aja biar lebih paham gimananya ya. Saya juga nggak tega kalau mbaknya sudah mulai pusing gitu. Berarti kalau matematika nih mbaknya harus lihat layar terus ya. Karena kalau nggak lihat nanti bingung ya kalau dengerin aja. Gimana nih buat mbak-mbak yang lain? Mbak Mei, Mbak Mai, Mbak Riani, langsung contoh soal ya biar tahu aja lah penerapannya. Nanti kalau saya bacain teorinya malah bingung. Nah, contohnya di sini ada nilainya, bukan A sama B lagi nih. Gimana? Jangan minum baygon, Mbak. Di sini nggak ada baygon. Nah, di sini ya kita jabarkan. Di sini kan ada 3x plus 5 pangkat 2. Kira-kira kalau nggak saya jelasin bisa nggak ngerjain? Kalau dari yang saya jelasin A plus B tadi. Nah, ini kita anggap. Nah, berarti ini kan pakai rumus yang AB tadi ya, yang AB pangkat 2. Oh, enggak, saya tulisin. Nah, di sini. Jadi kita anggap 3x ini sebagai 3x ini sebagai A, 5 ini sebagai B. Jadi kita tinggal masukin aja ke sini 3x-nya berapa, terus 2, A-nya ini kan 3x tadi. Kita masukin aja ya satu-satu ya. 3x plus 5.
Nah kayak gini ya. Aduh ribet banget ya kalau ngajar matematika ya. Waktunya kayaknya habis buat nulis doang nih. Ini tadi kita pakai rumus. Nah yang ini kita masukin. Tiga X ini sebagai A, 5 sebagai B. Nah kita tinggal masukin nilainya aja di huruf-huruf ini. Itu A, ini B. Terus gimana nih masukinnya? Berarti kan 3X pangkat 2. Ini di papan di whiteboardnya jelas nggak sih? Kok di saya agak nge-lag ya? Oke oke. Di sini aja ya kalau gitu ya. Tapi bakalan panjang ya, Mbak. Nah, kita anggap 3X ini sebagai A. Ini tuh A-nya. Jadi 3X ini nggak boleh dipisah ya. Dia harus bergabung. Nggak boleh 3 sendiri, X sendiri, karena dia jadi satu kesatuan. Berarti 3 kali 3 itu pangkat 2 ya. Yap, di sini ya, ini hasilnya. Ini ya. Duh. Jadi 9. Yap. Ini nih. Pointer saya kelihatan kan di sini. Nah, di sini kita anggap 3X itu sebagai A, 5 itu sebagai B. Tadi kan kita udah belajar kan tentang A plus B pangkat 2. Kan hasilnya A pangkat 2 plus 2AB plus B kuadrat. Kita masukin nilainya di sini nih. Jadi kan karena A koefisiennya 1, kita tulis aja 1. Kemudian 3X pangkat 2 plus 2. 2 ini dari 2 ini. Kita tulis 3X dikali 5 ditambah 1 kali 5 pangkat 2. Nah, dari sini. Ini hasilnya. Nah, kalau dari hasil ini nggak ada yang ditanyain ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau yang dari garis merah ini. Berarti kan ini 3 pangkat 2 tadi kata Mbak Monica, 3 pangkat 2 berarti kan 9. X-nya dipangkatin 2, pangkat 2 ditambah, tulis lagi ditambah. Kemudian 2 dikali 3X, hasilnya berarti 6X. Kemudian dikali 5, 6X dikali 5 berarti kan 6 kali 5, 30. Kita tulis di sini 30X. Kemudian 1 dikali 5 pangkat 2, hasilnya 25. Hasil dari 2X 3X. Ini tuh ini nih.
Berarti kan ini tuh satu kesatuan ya. Ini tuh A-nya, 3x itu A-nya. Nah, berarti kan 2 dikali 3x, berapa hasilnya? 6x kan? Kemudian 6x dikali 5. Berarti kan 6x dikali 5. 6 kali 5 30. 30x berarti. Berarti kan di sini nih hasilnya. Nah, di sini. Kemudian yang 1 kali 5 pangkat 2 hasilnya 25 di sini. Nah, kalau di sini ada yang ditanyain nggak? Intinya yang kita sederhanakan itu yang dikalikan, karena di sini kan koefisiennya berbeda ya, jadi kita nggak boleh menjumlahkan. Tapi kalau perkalian kita boleh sederhanakan, kayak yang saya kotaki ini 2 kali 3x dikali 5, karena ini x nya hampir sama kayak tulisan kali, jadi agak membingungkan ya. Ada yang ditanyain nggak selain Mbak Monica tadi yang tanya? Mbak Monica udah jelas belum? Pertanyaannya udah terjawab belum dari yang saya jelasin? Oke, yang lain gimana nih? Mbak Angelina, Mbak Mei, Mbak Mai Fuza, Mbak Riani. Jelas ya? Jadi hasilnya 9x pangkat 2 plus 30x plus 25. Mbak Riani, 1 kali 5 kok 25? Nah, ini kan 5-nya pangkat 2. Nih, 5-nya pangkat 2. Nah, iya Mbak Riani ya, 5-nya pangkat 2. Atau nggak kelihatan di ini, saking kecilnya gitu. Itu tuh dijelasin Mbak Monica. 5 pangkat 2, 5 kali 5. Oke. Mbak Riani, jelas nggak? Ini 5 pangkat 2 ya. Nah, kemudian kalau udah yang nggak ada yang ditanya lagi, kita berangkat. Pindah ke A minus 4 pangkat 4. Ini lebih panjang lagi nih. Nah, di sini tuh ini kan pangkat 4. Kemarin dan tadi kita nggak belajar tentang pangkat 4. Bukan nggak belajar, nggak saya jabarkan secara detail ya pangkat 4, tapi kita bisa ngelihat dari koefisien tadi. Kita ini dulu. Kita cari hasilnya dulu. A plus B pangkat 4 itu berapa sih? Nah, di sini. Soalnya kan A pangkat 4 ya. Berarti kita lihat yang di sini. Nah, berarti kita pakai yang ini. Ini ada titik-titik, isinya berapa nih, Mbak? Berarti kan kita jumlahin aja atasnya ya. 1 plus 3, berarti ini 4 ya. Oke, ini 4. Ini 4. Nah, karena pangkat 4 tadi di contoh soal, berarti kita ngambil koefisien 1, 4, 6, 4, 1. Ingat ya. 1, 4, 6, 4, 1. Kita tulis di ini. Nah, berarti kan sama dengan kita tulis dulu koefisiennya biar nggak lupa. 1, 4, 6, 4, 1 gini ya. Nah, kemudian kita jabarin lagi nih. Satunya itu maksudnya A. Kemudian 1 ini miliknya A. Kemudian 4 ini miliknya AB.
6 ini AB, 4 AB juga, kemudian ini B. Nah dari sini jelas nggak? Nah ini cara menjabarkannya. Nah apakah ini udah benar belum kalau saya jabarin kayak gini? Belum selesai karena dia harus ada pangkatnya. Kalau di sini kan, di sini belum ada pangkatnya. Nah rumusnya gimana nih Miss ngasih pangkatnya? Tunggu. Dari rumus koefisien yang saya ngambil dari segitiga Pascal ini ada pertanyaan nggak? Yang 1, 4, 6, 4, 1. Ada pertanyaan nggak? Suara saya jangan-jangan tiba-tiba ngilang nih. Enggak kan ya? Halo? Oke. Berarti nggak ada pertanyaan ya antara memasukkan koefisien ini ya, koefisien 1, 4, 6, 4, 1. Kalau 4AB, 6AB. Nah, ini diambil tunggu dulu. Koefisiennya ini kan 1, 4, 6, 4, 1 udah jelas ya dari mana, dari segitiga Pascal ini. Nih. Kemudian rumus yang kedua yang Mbak mesti ingat, di depan dan di belakang itu pasti punyanya A dan B. Koefisien 1 itu pasti punyanya si A dan si B di sini. Kemudian setelah itu pasti punyanya AB dikombinasi. Nah, yang belum saya lakukan adalah ngasih pangkatnya. Nah, di sini tuh ada rumus lagi. Gimana Miss rumus ngasih pangkatnya gitu? Karena di sini soalnya pangkat 4, berarti di sini adalah pangkat 4, dia yang terbesar. Nah, dia pangkat 4. Kemudian gimana untuk yang koefisien keduanya? 4, karena yang di sini sudah 4, kita kurangin. Saya tulis dulu nanti saya jelasin. Soalnya pointernya nggak kelihatan juga ke mbak-mbaknya ya. Oh, ada pertanyaan dari Mbak Monica. Ini antara contoh dengan penyelesaian nggak sama ya, minus sama plus. Mbak-mbaknya kalau merhatiin ini ya, Mbak Monica teliti nih. Di contohnya dia di sini plus tapi dia hasilnya negatif. Kalau dilihat dari hasil akhir berarti ini contohnya yang salah. Sebenarnya ini tuh negatif contohnya ya. Itu negatif. Nah, ini dia. Nah, terus gimana Miss kalau ininya negatif, terus rumus kita gimana dong yang ini yang kita dapetin? Nggak masalah, kita tulis plus 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 semua nggak masalah. Nanti minusnya kita masukin di terakhir. Jadi mbak-mbaknya nggak usah dibingungkan dengan plus atau minus. Kalau rumusnya ini plus semua nggak apa-apa. Nanti menempatkan minusnya saya ajarin lagi. Nah, tadi kan saya mau menjelaskan, Miss pangkat ini dari mana nih kok Miss enaknya aja masukin gitu ya. Enggak seenaknya, ini ada rumusnya.
Kayak sama halnya ini ada rumusnya, kalau pangkat 4 kita ngambil koefisien dari Pascal yang urutan keempat. Masukin pangkat ini juga ada rumusnya. Nah ini karena di soalnya rumusnya pangkat 4, kita masukin di sini pangkat 4. Jadi ini tuh yang paling besar. Dan ini tuh saya salah nulis. Nah ini tuh pangkat 4. Jadi yang pertama, suku yang pertama dan terakhir itu pangkatnya sama dengan pangkat yang di soal. Misal soalnya 5, berarti di sini juga 5. Yang di paling belakang juga 5. Loh Miss, kok bisa kayak gitu? Iya, itu emang sudah ketetapannya kayak gitu. Misal di sini pangkat 10, berarti yang paling depan dan yang paling belakang itu 10 pangkatnya. Gitu ya, inget ya. Nah, kemudian gimana untuk pangkat yang suku selanjutnya nih Miss? Gampang. Kan di sini A-nya pangkat 4 kan? Kemudian di sini A-nya pangkatnya turun, dikurangin. Untuk yang A ya, pangkatnya itu turun. Mbaknya bisa dilihat di sini. Ini A pangkat 4. Kemudian setelah plus di sini A pangkat 3. Kemudian setelah itu A pangkat 2. Kemudian A pangkat 1. Kemudian A-nya nggak ada, hilang. Jadi turun dia. Dia berkebalikan dengan B-nya. Di awal ini kan nggak ada B atau B pangkat 0. Kemudian di sini ada B pangkat 1. Kemudian B pangkat 2. Kemudian di sini B pangkat 3. Kemudian B pangkat 4. Gitu. Itu udah rumus pasti. Saya kasih catatan. Itu bukan saya yang bikin, tapi itu rumus pasti itu. Jadi mbak-mbaknya gampang buat ngingetinya. Dari catatan yang saya kasih ini jelas nggak? Untuk pangkat A nilainya berkurang 1, semakin ke kanan berkurang 1. Sedangkan untuk B nilai pangkatnya itu naik. Kalau yang A berkurang 1, kalau yang B naik. Jadi berkebalikan. Ini catatannya nih. Nah, di situ. Paham ya? Ini waktunya tinggal 7 menit aja nih. Kalau paham berarti ini gampang lah ini. Kalau paham berarti saya mau ini. Minta tolong. Kita jabarin. A plus B pangkat 5. Gimana tuh penjabarannya tuh, yuk? Karena waktunya 6 menit. Berarti A-nya pangkat berapa nih? Ini saya isiin. Nah, ini udah dapat. Ayo kita jabarin dulu berapa nih AB-nya. Sama dengan A-nya pangkat berapa nih?
Halo, sama dengan A pangkat babanya. Saya nggak ditinggal tidur kan ya? Nggak apa-apa Mbak Lina. A nya pangkat 5, bener Mbak Monica, A nya pangkat 5. Terus kemudian plus ya, plus ini 10 ya, koefisiennya 10 ya. Kok 10, 5. Oh. Nah, ini kan karena di sini koefisiennya 5, saya masukin di sini 5 ya. Kemudian A-nya pangkat berapa, B-nya pangkat berapa? Berapa nih? A pangkat 4, B pangkat 1. Yap, Mbak Monica. A-nya pangkat 4, B-nya pangkat 1. Pangkat 1 nggak perlu saya tulis ya pangkatnya ya. Nah, kemudian di sini ditambah 10A kemudian ya koefisiennya 10, A pangkat 3, B pangkat 2 ya, gitu ya. A pangkat 3, B pangkat 2. Sip. Terus kemudian setelah A pangkat 3, B pangkat 2, A pangkat 2, B pangkat 3 ya. Terus berarti ini A pangkat 1, B pangkat 4 ya. Nah, kayak gini. Yap. Saya taruh di atas ya, karena nanti nggak kelihatan jelas. Nah, ini untuk pangkat 5. Berarti kalau untuk pangkat 10, pangkat 20, pangkat seterusnya paham ya. Yang lain gimana? Kayaknya Mbak Monica doang nih yang paham. Kalau Mbak Monica yang paham, nanti saya minta tolong Mbak Monica untuk ini nih, ngajarin teman-temannya ya. Kalau ketemu. Jadi kalau ketemu nggak ngerumpi nih, tapi belajar. Oke nggak? Mbak Mai, Mbak Angelina, paham nggak? Iya, Mbak Lina baru masuk, nggak apa-apa, nanti bisa belajar lewat videonya, Mbak.
jadi gitu ya. Iya nggak apa-apa, makanya saya belajar ngajar matematika ini pelan-pelan banget, soalnya ya emang matematika agak-agak ribet sih ya. Jadi saya ngajarinya juga harus detail. Kalau nggak detail kan nanti mamanya juga bingung kan, ini dapatnya dari mana. Jadi ya saya ngajarinya, saya jabarin sedetail-detailnya, kayak yang tadi di sini kan nih dapatnya dari mana sampai saya coret-coret ya. Jadi sebenarnya kalau belajar matematika itu tahu basicnya lah, kayak ini tadi, makanya kenapa saya kalau ngajarin tuh saya coret-coret biar tahu. Jadi babanya kalau nanti dapat pelajarannya lebih rumit nggak bingung karena udah tahu basicnya gitu ya. Tapi untuk perpangkatan sendiri nggak ada pertanyaan kan, intinya itu doang. Jadi pangkat berapapun babanya tinggal cari segitiga Pascal. Misal nih babanya bingung, saya males nih miss ngitung segitiga Pascal sampai 100, googling aja. Babanya bisa dapat internet kan, bisa internetan kan ya, googling aja gitu. Soalnya matematika di sini saya nggak menekankan untuk menghafal lah, yang penting banyak paham. Kalau paham mah gampang semuanya ya. Yap, itu intinya. Mbak Monica udah dapat intinya tuh ya. Yang penting segitiga Pascal untuk memasukkan koefisien, kemudian pangkatnya. Kalau A nilainya pangkatnya selalu semakin ke kanan semakin berkurang, dan B semakin naik. Ya kalau saya kebanyakan lampu merah deh kayaknya. Iya, iya Mbak Mei ya ngajarnya. Nggak, soalnya saya khawatir banget kalau bapaknya nggak paham gitu. Kalau bahasa Indonesia kan enak kan, kita belajarnya santai gitu, tapi kalau matematika emang agak harus benar-benar detail. Saya nggak mau nanti saya udah ngajar, bapaknya udah saya ajar tentang yang materi yang lanjut-lanjut, tapi nggak tahu, kayak misal A kali B jadinya dibolak-balik, nggak ngerti kan. Itu udah yang basic banget kan ya, yang dasar banget. Jadi kalau pondasinya udah kuat mah bapaknya udah yakin. Soalnya tadi saya ajarin logika aja cepet kan Mbak Monica ya, Mbak Mei. Tuh tuh. Oke. Jadi dua pertemuan ini kita cuma dapat satu materi nih. Oke, nggak apa. Yang penting kalau kita mamanya dasarnya udah tahu, nanti semakin kesanya kan kita bisa naikin kecepatan ya. Jadi awalnya pelan-pelan dulu nih. Nanti kalau udah kesana-sana, mamanya udah pintar, kita cepet belajarnya. Oke, berarti kalau perpangkatan ini udah nggak ada masalah, berarti nanti insya Allah nggak ada masalah lah, karena tuh. Oke, jadi untuk pertemuan ini sementara kita masih perpangkatan ya, nggak apa-apa. Eh, Sebenarnya tadi mau saya kasih tugas, tapi ya nggak nggak usah lah, karena tadi kan kita udah bahas di sini. Yang penting tuh saya mau tahu paham, babanya udah paham nggak. Tapi kalau di sini tadi kan saya tanya A plus B pangkat 5, ternyata udah paham kan ya. Jadi ya nggak perlu ada tugas, nanti mungkin pelajaran berikutnya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri nih malam ini nih. Nanti kita ketemu minggu depan lagi. Oke mah.
Oke, berarti saya akhiri ya untuk pertemuan ini. Semoga mbaknya nggak lupa untuk materi ini. Semoga bermanfaat juga ya. Terus buat Mbak Lina tadi baru gabung, nggak apa-apa, nanti bisa lihat rekamannya ya. Rekamannya malam ini deh, insya Allah saya kasih. Kalau bisa saya upload, nanti langsung saya share di FB ya. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat buat mbaknya.